Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, Stambuk E281-19167. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait sistem pertahanan tanaman. Ya, bicara terkait sistem pertahanan tumbuhan, apakah yang dimaksud dari sistem pertahanan tumbuhan itu sendiri? Jadi sistem pertahanan tumbuhan itu merupakan suatu cara dari tumbuhan untuk mempertahankan tumbuhan itu sendiri dari gangguan-gangguan patogen maupun hama yang akan menyerang tumbuhan itu juga. Dari sistem pertahanan tumbuhan ini yaitu ada dua sistem, yang dimana sistem yang pertama itu yaitu sistem struktural. Sistem struktural ini merupakan sistem yang pertama, dan juga sebelum serangan patogen dari sistem struktural ini, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, jumlah serta kualitas lapisan lilin dan kutikula yang ada pada permukaan epidermis, yang dimana jumlah kualitas lapisan lilin ini biasa pada daun, misalnya pada daun tumbuhan itu sendiri, misalnya ketika ada lapisan lilin dalam tumbuhan itu sendiri, akan mencegah terjadinya infeksi yang ditimbulkan oleh patogen tersebut. Oke, saya lanjut. Apabila ada tetesan air hujan yang mengenai bagian daun pada tumbuhan, dengan adanya lapisan lilin ini, maka air tersebut dapat jatuh dan tidak dapat mengendap atau berada di posisi berada di bagian tumbuhan itu sendiri, yang apabila air tersebut apabila tidak adanya lapisan lilin ini, air tersebut dapat menimbulkan suatu patogen. Biasanya timbullah suatu kecambahan jamur, tumbuhnya jamur, dan juga ada struktur dinding sel epidermis. Struktur dinding sel epidermis. Jadi dari struktur dinding epidermis dari sel epidermis ini dapat menekan serangan patogen. Jadi struktur dinding ini, apabila ada serangan patogen yang akan masuk dalam sel epidermis ini, dengan adanya dinding ini, jadi serangan itu terhambat. Jadi patogen ini tidak bisa untuk menginfeksi dari tumbuhan itu juga. Dan juga ada ukuran kerapatan bentuk stomata. Jadi pada daun biasanya ada stomata yang sangat kecil, sehingga patogen itu tidak bisa untuk masuk ke dalam sistem jaringan tumbuhan itu. Dan juga ada ketebalan dinding sel dalam jaringan. Nah, di ketebalan dinding sel ini juga biasa
salah satu yang dapat menghambat serangan patogen itu masuk dengan adanya ketebalan dinding sel ini pada suatu jaringan tumbuhan. Dan kita masuk ke sesudah serangan patogen atau sudah terkena serangan patogen. Di sini ada 3 bagian, yang dimana yang pertama itu reaksi pertahanan sitoplasmik. Dengan adanya reaksi pertahanan sitoplasmik ini, patogen atau jamur akan ketika jamur yang sudah berkembang akan mengalami penghambatan pertumbuhannya, karena sitoplasmik sel tanaman ini dia dapat mengelilingi gumpalan hifa, sedangkan nukleus sel tanaman bergeser ke suatu titik dan terbelah menjadi 2. Pada beberapa jenis sel, reaksi sitoplasmik ini dikuasai protoplasma. Tidak terlihat sewaktu-waktu pertumbuhan jamur ini akan meningkat. Mungkin itu sih terkait pertahanan sitoplasmik ini. Dan juga ada struktur pertahanan dinding sel yang telah saya jelaskan tadi terkait struktur pertahanan dinding sel. Jadi struktur pertahanan dinding sel itu dia meliputi perubahan morfologi di bagian dinding sel tersebut atau perubahan karena adanya reaksi dinding sel akibat serangan patogen terhadap sel itu. Jadi akan tetapi efektivitas struktur tersebut sebagai mekanisme pertahanan nampaknya agak terbatas. Ada juga 3 jenis struktur ini yang telah ditemukan pada penyakit tumbuhan. Yang biasanya yang pertama itu pembengkakan pada lapisan terluar dinding sel, parenkrim yang mengadakan kontak dengan bakteri yang tidak cocok. Dan juga ada penebalan dinding sel karena adanya material polosik sebagai respons serangga dari beberapa patogen. Akan tetapi material ini sering tercampur dengan substansi fenol yang akan meningkatkan ketahanannya terhadap penetrasi ini. Dan juga ada yang namanya itu Calossa papillae, yang dimana tersimpan pada bagian dalam dinding sel sebagai respon terhadap serangan jamur ini. Biasanya dia meresponnya itu dalam jangka waktu 2-3 jam setelah inokulasi atau perkembangannya itu dengan seluruh, kadang-kadang terutama jika apel ini terdapat sebuah nampak suatu ada timbul pencegahan saat patogen ini mempenetrasikan sel-sel tersebut. Dan juga ada struktur pertahanan histologi, yang dimana histologi ini dia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pembentukan lapisan gabus,
lapisan gabus ini berfungsi untuk menekan suatu atau menghambat suatu serangan patogen selanjutnya ketika dari awal luka juga menghambat toksinnya yang mungkin disekresasikan oleh patogen ini. Selanjutnya lapisan gabus itu menghentikan aliran hara dan air sehingga ke bagian yang sehat, bagian terinfeksi itu tidak menyebar kembali dengan adanya pembentukan lapisan gabus. Dan juga ada pembentukan lapisan absisi. Biasanya pembentukan lapisan absisi ini dibentuk pada daun muda yang masih aktif pada pohon yang terinfeksi oleh beberapa jenis jamur, biasanya bakteri, jamur ataupun virus. Lapisan absisi ini terdiri dari celah antara dua lapisan sicrual cell daun yang mengelilingi tempat infeksi dari serangan patogen itu. Dan juga infeksi yang ditularkan itu bisa secara bertahap dari bagian tersebut mati dan mengelupas dan membawa serta patogennya. Dan ada yang ketiga, pembentukan lapisan tilosis. Pembentukan lapisan tilosis ini dia merupakan dibentuk dalam suatu sistem jaringan pembuluh kayu karena adanya stres atau karena adanya serangan patogen pembuluh jaringan. Tolisis ini adalah salah satu pertumbuhan yang berlebihan dari protoplasel parenkim yang akan membentuk tonjolan dan dalam pembuluh xilem. Dengan adanya tolisis ini jumlah banyak akan menyambut pembuluh xilem ini, akibatnya patogen berhenti menginfeksi pembuluh lebih jauh. Itu dia. Jadi dia lebih ke xilem, pembuluh xilem ini dia akan membentuk tonjolan dalam pembuluh xilem itu sehingga patogen berhenti menginvasi pembuluh yang lebih jauh, dan juga ada deposit gom. Dan juga deposit gom ini merupakan berbagai jenis getah yang dapat dihasilkan oleh banyak jenis tumbuhan dan di sekitar luka setelah diinfeksi oleh patogen atau akibat kerusakan. Sekresi ini getah umumnya terjadi pada tumbuhan yang masih muda, tetapi juga dapat terjadi pada banyak jenis tumbuhan lain. Kita akan dapat cepat terdeposit pada ruang interseluler dan dalam sel yang mengelilingi lokal infeksinya ini. Jadi bentuk penghalang yang tidak dapat dipenetrasi dengan sempurna akan menutupi patogen ini sehingga perkembangan patogen ini untuk menginfeksi suatu tumbuhan akan terhentikan oleh adanya deposit gum ini. Dan juga kita lanjut di pertahanan kimia.
pertahanan kimia ini sebelum diinfeksi ini terbagi menjadi 3, yang dimana zat penghambat yang dikeluarkan dari tanaman ke lingkungannya. Biasanya ini lebih kepada tumbuhan mengeluarkan suatu senyawa yang baik melalui tubuh dari tumbuhan yang di atas permukaan tanah atau yang berasal dari permukaan akar. Jadi dia bisa mengeluarkan zat beracun atau zat yang dapat menyebabkan patogen ini tidak dapat untuk menyerang tumbuhan ini atau menginfeksi. Dia biasa zat yang dikeluarkan itu biasanya timbul dari tumbuhan itu atau dari akar tumbuhan. Dan juga ada yang kedua itu zat penghambat dari zat penghambat yang ada di dalam tanaman sebelum diinfeksi. Terkait zat penghambat yang ada di dalam tanaman sebelum diinfeksi ini sebenarnya masih diragukan apabila ada jenis tumbuhan yang tahan terhadap penyakit tertentu. Hanya saja karena ada tumbuhan tersebut terdapat senyawa inhibitor sebelum terjadi infeksi. Jadi ada kandungan senyawa penghambat ini akan menurun seiring dengan menuanya jaringan tanaman, sehingga tingkat ketahanan pada tanaman itu akan menurun. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, tidak adanya faktor esensial. Jadi di tidak adanya substansi esensial ini merupakan biasanya dia apa ya? Karena suatu spesies atau varietas tumbuhan tertentu karena beberapa sebab tidak dapat menghasilkan salah satu substansi esensial untuk kehidupan parasit abrigat atau untuk perkembangan infeksi parasit yang lainnya. Akan tetapi tahan terhadap patogen yang membutuhkan substansi tersebut. Biasanya contohnya itu Rhizoctonia untuk dapat menginfeksi suatu jenis tumbuhan membutuhkan substansi dari tumbuhan tersebut untuk pembentukan bantalan hifa. Dan dari bantalan hifa ini akan dibentuk hifa penetrasi yang selanjutnya digunakan untuk menginfeksi tanaman. Bila tumbuhan ini tidak menyediakan substansi yang dibutuhkan, maka bantalan hifa ini tidak akan terbentuk sehingga infeksi pun tidak akan terjadi pada tumbuhannya. Dan apabila tidak terbentuk, maka tanaman ini bisa dikategorikan menjadi tahan terhadap serangan. Mungkin itu
sekilas terkait sistem pertahanan tanaman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.